Live ya. Kita mulai ya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita memasuki hari keempat dalam rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta. Adapun tema yang akan dibahas pada malam ini adalah Akulah Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan ini, sesuatu yang kita anggap paling berharga akan kita pertahankan bagaimanapun caranya. Kita rela melakukan apa saja demi untuk itu. Kita bisa membayangkan betapa besar kasih Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan kitalah domba-domba itu. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sebagai lagu pembuka, kita akan sama-sama menyanyikan pujian dari PKJ 254. Gembala yang baik. Ya, sebagai doa pembuka akan dibawakan oleh Penatua Frans Andasugi. Kami persilakan Pak Frans. Pak Frans. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu di dalam persekutuan doa pra-Pentakosta. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal hingga akhirnya di dalam persekutuan doa ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Swatami. Tuhan pimpin bagi saudara kami yang belum tiba di dalam Zoom ini, kiranya Tuhan mau pimpin supaya mereka juga boleh ikut di dalam persekutuan ini. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala kita? Jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk-pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal gembala kita dan bahkan tidak dapat lagi mendengar suaranya.
Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai hal tersebut yang akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Swatami Steja. Sebagai lagu pengantar sebelum firman, kita akan sama-sama menaikkan lagu pujian dengan judul Firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, kami serahkan ke Ibu Swatami. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa sebelum kita memasuki pelayanan firman. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan acara doa pra-Pentakosta malam ini. Kami berkumpul, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan untuk itu kami mohon kiranya Engkau berkenan menaungi kami dengan Roh Kudus, dan berfirmanlah pada kami dengan jelas ya Bapa. Mampukan kami mendengar dan mampukan kami memahami kehendak-Mu untuk kami wujudkan di dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin.
Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk malam ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian akan saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itulah bacaan untuk malam ini, saudara-saudara. Dan kita akan merenungkan berdasarkan ayat yang ke-11. Saya ulangi ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara sekalian, akulah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Kita bersyukur boleh berkumpul di acara doa pra-Pentakosta. Acara yang mengingatkan kita untuk menyambut hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah Paskah. Hari istimewa di mana Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada umatnya. Roh yang menolong, memimpin kita untuk jadi umatnya yang hidup di jalannya, hidup sesuai kehendak Allah yang telah dicontohkan oleh Yesus. Peringatan hari Pentakosta yang akan kita rayakan pada tanggal 23 Mei dengan pengucapan syukur tahunan. Saudara-saudara, marilah di acara malam ini kembali kita kepada tema Akulah Gembala yang Baik. Yesus adalah gembala yang baik. Jika percaya dan menerima Yesus sebagai gembala yang baik, maka di hadapan Yesus kita adalah domba-dombanya yang harus hadir sebagai domba-domba yang baik. Apa arti Yesus adalah gembala yang baik dan kita sebagai domba-dombanya yang baik? Paling tidak artinya kita harus sadar bahwa sebagai domba-domba di tangan gembala yang baik, kita pasti aman. Jangan pernah meragukan pemeliharaan gembala yang baik. Hidup dengan mengenal dan ikut kemana gembala yang baik menggembalakan kita. Yesus adalah gembala yang baik, bukan sembarang gembala. Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab karena ia adalah pemilik kita selaku domba-dombanya yang ia gembalakan. Yesus peduli, memperhatikan, mengenal, dan membawa kita sebagai dombanya ke tempat yang aman. Demi keselamatan domba-dombanya,
Sebagai gembala yang baik, Yesus siap menghadapi serigala yang mau menyerang domba-dombanya. Ungkapan tersebut mau menyatakan bahwa Yesus rela berkorban, rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, rela di dalam kenyataan mati di kayu salib demi para dombanya. Orang yang percaya padanya boleh terlepas dari dosa dan hidup yang bukan sembarang hidup, bukan hidup sebagai manusia pada umumnya, tapi Yesus dengan menyerahkan nyawanya mau memberi kita semua hidup baru. Yesus rela mati supaya memberi hidup baru kepada kita orang percaya selaku dombanya. Apa hidup baru itu? Saudara-saudara, saya jadi ingat pada apa yang dikatakan setiap hari di TV, berita satu, hidup di dunia baru dengan new normal, hidup yang memakai masker, jaga jarak dengan sesama, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setiap mendengar berita tentang dunia baru dengan new normal, menurut versi Donny de Keyser, saya ingat akan panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan hidup mengikut dan tunduk pada Yesus yang adalah hidup baru bagi kita yang mengikutinya. Hidup yang harus dipahami sebagai hidup yang berusaha meninggalkan hidup lama, yaitu hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang cenderung mencari kesenangan dan kepuasan bagi diri sendiri. Hidup yang demikian harus ditinggalkan, dijauhi. Sebaliknya, hiduplah sesuai panggilan baru yang adalah hidup mengikuti ajaran Yesus. Mencontoh hidup sang gembala yang baik. Taat pada kehendak Allah, mengasihi domba-dombanya, dan rela menyerahkan nyawanya bagi para dombanya. Itulah yang harus diusahakan. Tinggalkan hidup lama, perjuangkan hidup baru. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita, yang mati dalam penderitaan di kayu salib untuk memberi hidup baru bagi kita. Hidup yang tidak memikirkan kesenangan dan kepuasan diri sendiri, tapi yang mau menjadikan diri berguna bagi sesama. Sadarkah kita akan panggilan untuk meneruskan, melanjutkan tugas penggembalaan yang baik yang telah dimulai, diawali oleh Yesus? Saudara-saudara, karena Yesus adalah gembala yang baik dan kita telah digembalakan oleh Yesus, sadar, siap, dan relalah untuk kita juga menggembalakan sesama kita. Bisa? Apa jawab Anda? Bisa meneruskan tugas penggembalaan yang telah dimulai oleh Yesus?
Jawabnya adalah buat saya, pasti bisa. Harus bisa. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kita sendiri, tapi karena meneruskan tugas gembala yang baik yang telah diawali oleh Yesus adalah kehendak Allah untuk kita menggembalakan sesama kita. Karena itu kehendak Allah dan itu menjadi penugasan dari Allah buat kita, maka Ia yang memberi kita juga bukan hanya penugasan, tapi kemampuan. Allah telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus. Mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Memberi kita kemampuan. Allah memberi kita kemauan untuk hidup sesuai kehendak dan rencananya. Semoga acara doa Pra-Pentakosta hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk sadar sebagai pengikut Yesus, untuk sadar menjadi pengikut gembala yang baik. Dan karena itu, marilah dengan sadar kita juga membangun kemauan hidup yang dituntun dan ditopang oleh Roh Kudus yang Allah karuniakan. Ketika kita memberikan diri kita dituntun, ditopang oleh Roh Kudus, maka kita pasti bisa dan pasti mampu melakukan tugas menggembalakan sesama, melakukan tugas mempedulikan, menolong, dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudara, bersyukurlah untuk hari Pentakosta yang mengingatkan kita akan karunia Roh Kudus yang memampukan kita hidup tidak sekedar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, tapi hidup tunduk dan taat pada firman Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita berusaha tunduk dan taat pada kebiasaan baru yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Sebagai orang-orang yang telah digembalakan oleh Yesus, mari kita berdoa. Minta dipakai Allah untuk jadi gembala-gembala baik bagi sesama yang membutuhkan dan menolong mereka datang kepada Yesus, Sang Gembala yang baik. Saudara-saudara, siap menjadi gembala-gembala baik, melanjutkan tugas Yesus? Kiranya Roh Kudus menopang, mendorong kita, dan kita boleh merasakan sukacita di dalam melakukan tugas tersebut. Sampai di sini, saudara-saudara. Ya, terima kasih Bu Swat untuk renungannya. Kita akan masuki ke dalam pokok doa syafaat yang nanti akan dibawakan pokok-pokoknya itu. Pertama Ibu Tria, yang kedua Santa Endah,
Yang ketiga, Ibu Linda Maruta. Dan yang keempatnya ditutup sama Ibu Swatami Suteja. Kami persilakan untuk Bu Tria, Bu Enda, dan Bu Linda. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami menaikkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami, dan itu selalu baru. Untuk itu kami mau mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, sehingga kami pun ingin membagikan kasih-Mu kepada sesama kami, dengan kami bersehati berdoa untuk tenaga medis, baik itu para dokter, para perawat, yang di masa-masa pandemi ini bekerja dengan luar biasa. Berikan kekuatan yang lebih lagi Tuhan, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik, dengan penuh sukacita, bahwa yang mereka layani adalah umat manusia yang membutuhkan pertolongan, dan mereka pun boleh melakukannya semua ini oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi di negara kami maupun di seluruh dunia, hingga menjadi satu sarana untuk mencegah penularan virus corona ini bagi umat manusia. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat marifat-Mu kepada para pekerja-pekerja kesehatan, dan yang berkaitan diberikan kekuatan lagi untuk mereka bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Rumah Sakit Ukrida, Rumah Sakit Cikini yang juga terus melayani pasien-pasien COVID. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka butuhkan, ataupun sarana-sarana yang masih diperlukan, biarlah Tuhan juga memakai anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi Rumah Sakit Ukrida maupun Rumah Sakit Cikini. Terima kasih Bapak, kami juga sehati berdoa bagi pemerintahan kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara yang mengatur jalannya pemerintahan kami. Kami memohon kepadamu hikmat-Mu dan kekuatan, supaya mereka juga dimampukan dalam melakukan tugas mereka sebagai aparat negara, aparat penegak hukum, dengan bekerja dengan sebaik-baiknya demi keamanan dan keadilan di dalam bangsa kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berperan di dalamnya, yang memegang tampuk pemerintahan. Tuhan berkati, biarlah lewat mereka nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan baik itu tenaga medis maupun pemerintahan kami ke dalam nama Yesus, Sang Junjungan Ilahi kami yang hidup. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang Tuhan tempatkan di mana-mana tempat. Biarlah Tuhan juga memberkati para pengurus, para murid, dan juga para guru dari sekolah-sekolah Kristen ini, supaya dapat menjalankan tugasnya dan peranannya dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang boleh terberkati dengan adanya sekolah-sekolah Kristen ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mendapat tekanan-tekanan dan juga mendapat kesulitan untuk beribadah. Kiranya Tuhan juga menjadi terang, agar gereja Tuhan menjadi terang dan saksi-saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Meskipun mereka mendapat kesulitan-kesulitan, tapi tetap menjalankan tugasnya, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh beribadah dengan baik dan dengan tidak ada gangguan di kota-kota besar. Tapi kami tahu juga ya Tuhan bahwa banyak sekali gereja-gereja yang mendapat tekanan dan kesulitan di daerah-daerah yang mungkin kami tidak tahu, tapi memang mereka mendapatkan tekanan-tekanan itu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada para gembala, pada para pendeta,
pada para majelis jemaat dan juga para jemaatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka boleh memancarkan sinar kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperbolehkan kami mengikuti bersama persekutuan doa dalam rangka Pentakosta ini. Tuhan, kami berdoa agar para jemaat GKI Gading Indah boleh mengalami pertumbuhan iman secara terus-menerus meskipun di masa pandemi, sehingga tetap rindu bersekutu, tetap rindu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, melalui doa pagi, mengikuti syafaat malam, juga mengikuti pemahaman Alkitab, juga mengikuti persekutuan doa seperti pada malam ini. Juga bisa mengikuti paduan suara, yang semuanya meskipun dilaksanakan secara online, tetapi boleh memberikan sukacita dan menambah iman kami, sehingga kami boleh makin terus dikuatkan dan dimampukan di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup yang makin lama makin menyulitkan karena pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan, biarlah kami tidak putus asa, tetapi kami tetap memandang Engkau, kami boleh tetap berharap kepadamu, kami boleh bersyukur setiap saat ke dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan menguatkan kami melalui setiap apa yang kami peroleh, setiap hari yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur karena klinik Gria Kasih Indah boleh mendapatkan kesempatan memberikan vaksin kepada jemaat, simpatisan, selain yang saat ini untuk lansia. Tuhan, terima kasih karena semuanya boleh dilaksanakan di daerah gereja saja, sehingga banyak orang yang boleh mendapatkan vaksin ini. Tuhan, kalau nanti dibuka untuk jemaat yang muda dan semuanya anak-anak dan sebagainya, kiranya Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang menolong supaya lebih banyak lagi anak-anak dan jemaat-Mu yang bisa mendapatkan kesempatan vaksinasi ini. Kami hanya bersyukur di dalam tangan-Mu Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali menghadap hadirat-Mu sebagai anak-anak-Mu di tengah kelompok doa pra-Pentakosta. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk hubungan di antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu, saudara bersaudara. Tuhan tolong supaya ada kedekatan, ada keakraban, ada hubungan yang baik di dalam saling pengertian, supaya keluarga-keluarga boleh hidup gembira, boleh bersama-sama menjadi saksi-saksi-Mu di mana para keluarga ditempatkan. Kami berdoa untuk keluarga dengan berbagai kesulitan. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa untuk mereka
yang mengalami kesulitan. Khususnya kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan, berilah kekuatan kepada keluarga-keluarga yang mengalami kepahitan di tengah adanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi biarlah Tuhan juga menunjukkan kemurahan-Mu, rencana-Mu yang baik, supaya para orang tua yang mempunyai anak-anak dengan kebutuhan khusus boleh mendapatkan kegembiraan tersendiri, boleh mendapatkan pelajaran tersendiri dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa biar Engkau menguduskan kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk para pembantu rumah tangga, biar boleh mendapatkan perlakuan yang baik dari para majikannya. Bapak, kami mau berdoa juga pada malam hari ini untuk ibadah Minggu Pentakosta di tanggal 23 Mei yang akan datang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang telah Kau pelihara, Kau berkati, Kau topang, sehingga kami boleh bertahan di tengah kehidupan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Karena itu tolong untuk kami bersyukur padamu dan merayakan syukur tahunan kami di hari Pentakosta yang akan datang nanti. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan mengajar kami untuk menghitung berkat yang Tuhan berikan, dan kami boleh bersyukur dengan menyerahkan diri kami kepadamu, menghamba kepadamu, melayani sesama kami, dan biarlah kami menggambarkan penyerahan diri kami melalui persembahan syukur tahunan yang akan datang. Bapak, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sakit, biar Tuhan menopang mereka di tengah sakit penyakitnya. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk yang sakit karena COVID, tapi juga secara khusus mereka yang mempunyai macam-macam penyakit, dan lebih khusus lagi malam ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Stephen Sulaiman yang Tuhan kenal keadaannya. Biarlah Tuhan menopang dia supaya di tengah keterbatasan kesehatannya, Pendeta Stephen boleh tetap mengabdikan diri kepadamu. Topanglah Pak Stephen dalam segala keberadaannya, keluarga yang mendampinginya. Tuhan tolonglah mereka. Kadar gula Pak Stephen yang naik, biar Tuhan juga yang menolong. Beri kekuatan baru kepada Pak Stephen. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh doa-doa yang telah kami panjatkan ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kau dengarkan doa kami, Kau kabulkan buat kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa kami semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih buat Bu Tria, Tata Endah, Ibu Linda Maruta, dan Ibu Swat untuk pokok-pokok doa syafaatnya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah menjadi domba-domba yang baik bagi gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Sambil tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, dan memuliakan. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah menyediakan bagi domba-dombanya bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Sebelum doa penutup, kita akan menaikkan pujian dari KJ 415. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Ya Bu, silakan Bu. Mari saudara-saudara, kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa penutup pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali kepadamu di akhir acara ini. Kami bersyukur karena malam ini kami diingatkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang menggembalakan kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam ingatan yang selalu jernih, bahwa Engkaulah Bapa yang di dalam Yesus memelihara kami, menggembalakan kami. Biarlah kami merasakan penggembalaan yang baik dari Yesus. Dan karena itu beri kami hati yang bersyukur selalu. Bersyukur karena kami tidak pernah ditinggalkan. Dan biarlah kami merasakan penggembalaanmu dimanapun kami berada. Dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kebersamaan kami di tengah jemaat maupun di mana Engkau menempatkan kami, biar kami merasakan pemeliharaanmu.
serta mampukan kami untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada kami. Mampukan kami untuk menggembalakan, mempedulikan, membantu, menolong siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami yang membutuhkan. Beri apa yang kami butuhkan untuk diteruskan kepada sesama kami, begitu rupa sehingga kami boleh sadar memanfaatkan berkat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami mau mengakhiri acara kami malam ini, dan tolonglah kami untuk tetap ingat kepadamu, dan kami juga boleh didekatkan satu kepada yang lain sebagai persekutuan gerejamu, dan bersama kami didekatkan kepadamu. Tuhan, tolong juga acara doa pra Pentakosta yang masih akan berlangsung, dan tolong kami untuk merayakan hari Pentakosta dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan kami. Kuduskanlah hidup kami, kuduskan doa kami, terimalah doa kami yang kami naikkan buat kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh melanjutkan hidup malam ini dengan sadar akan penyertaan-Mu dan sadar untuk mempedulikan sesama kami. Biarlah berkat-Mu menaungi kami. Terima kasih Bapa. Buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Biarlah berkat Tuhan menaungi kita. Malam ini menaungi kita di hari-hari yang mendatang. Menaungi kita sehingga kita boleh hidup di dalam pemeliharaannya. Dan kita boleh bersukacita dimanapun kita berada. Karena tahu kita digembalakan oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Sampai ketemu. Selamat malam Ibu. Selamat malam.